kasih, kembali lagi bersama saya Mas Radek di channel kesayangan kita, Sibayang. Buat teman-teman pemirsa setia penonton channel Sibayang dimanapun Anda berada, saya berharap dan saya berdoa semua teman-teman di bawah lindungan Yang Maha Kuasa dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan mencoba men-share sebuah obat alternatif, yaitu pengobatan untuk yang terkena ambeien atau yang lebih dikenal dengan wasir, di mana orang-orang yang terkena penyakit ini, kalau dia di medis, jalan satu-satunya adalah dioperasi. Kenapa dioperasi? Mungkin kan secara medis tidak mengenal obat-obatan alternatif itu, tetapi kita tidak ingin membahas masalah pengobatan secara medisnya, tapi kita ingin membahas pengobatan secara alternatif, pengobatan herbal melalui tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Baik, yang pertama pengobatan wasir itu kita mulai dari yang paling sulit dulu. Yang pertama pengobatan wasir atau ambeien dengan cara kita harus mengambil, pasti pemirsa ya channel YouTube Sibayang dimanapun berada mengetahui yang namanya batang kelapa. Jadi batang kelapa itu ataupun pohon kelapa itu kan ada pucuknya. Yang paling pucuk sebelum pelepah tempat buah kelapa itu menggantung, kira-kira sejengkal lagi di sebelum pelepah kelapa yang pertama kali kita dapat, itulah kita ambil, kita panjat, kita ambil, kita kopek di atas, kita kopek, kita ambil, kita belah, kita kulit lah, namanya kira-kira sejengkal lebar sejengkal, kita bawa turun. Tapi dengan catatan ketika kita membawa dia turun, kita tidak boleh menjatuhkannya. Oke, kita harus menggendongnya turun ke bawah. Ketika kita sudah sampai turun di bawah, yang kedua adalah yang perlu kita sediakan panci tempat memasaknya. Kalau bisa tanah tembikar atau kendi yang sering kita sebut sekarang ini, mungkin di tanah-tanah Jawa banyak ditemukan itu, dan di sini banyak ditemukan di tempat-tempat tukang bunga yang bisa kita merebus batang kelapa tadi yang sudah kita kopek tadi di tempat tersebut. Langkah pertama ketika kita ingin memasaknya, itu semua yang lebar satu jengkal itu dan panjang sejengkal itu kita masukkan ke dalam si kendi tadi. Di kendi tadi kita masukkan air sekitar berapa liter ya, 1 liter lah kita bilang seperti itu. Setelah kita masukkan air 1 liter itu, apakah masih ada campuran yang lain? Tidak ada, gitu aja. Nah, itulah yang kita masak menggunakan bara atau kayu bakar, bukan dengan kompor gas. Kita bakar, kita masak, kita rebus dengan itu terus menerus sampai kira-kira airnya tinggal 3 gelas lagi. Ketika airnya tinggal 3 gelas lagi, kita dinginkanlah dia. Kita dinginkan terus. Kita bagaimana cara meminumnya, kan seperti itu. Jadi kita meminumnya ketika tinggal 3 gelas lagi, kita ambillah dia, kita ambil begini kan, ada entah menggunakan cangkir atau menggunakan centong, kita isi ke sebuah gelas. Itu belum bisa langsung diminum, pemirsa Sibayang dimanapun Anda berada, tapi harus kita embunkan lagi terlebih dahulu. Dimana kita embunkan? Kan seperti itu, misalnya di atas seng selama 1 malam. Dan ketika kita ingin meminumnya pagi harinya, kita meminumnya itu sebelum ada meminum atau memasukkan apapun ke dalam tubuh kita. Jadi air inilah yang kita minum pertama kali. Apa doanya? Kan seperti itu teman-teman Sibayang dimanapun berada. Doanya itu niat kita apa? Sudah pasti niat akan kesembuhan dari wasir ataupun ambeien kita ini. Oke, itulah kita minum sebanyak 3 kali 1 hari.
Begitulah berturut-turut, begitulah berturut-turut. Jadi bagaimana, apakah kita terus menerus memanjat batang kelapa itu? Tidak. Jadi sisa ibaratnya kan kalau kita bilang itu ampas ya, pemirsa setia ini. Ampas yang di dalam kendi itu tadi masih bisa kita masak sekitar 5 kali untuk diulang. Gitu. Berarti 5 liter air bisa kita masak, tetapi seliter dan seliter. Begitu. Kenapa kita ambil batang kelapa itu yang hampir di pusuknya? Kenapa yang di bawahnya ya capek-capek manjatnya gitu? Filosofinya seperti ini, teman-teman sebaya dimanapun Anda berada. Ambeien itu turunnya ke bawah. Jadi kita ambil batang kelapa itu, yang naiknya, tumbuhnya dia ke atas. Jadi dengan filosofi itulah kita kembalikanlah dia. Kira-kira kita meminta bantuan bahwa seperti batang kelapa inilah yang tumbuhnya ke atas, kembalilah kau ke atas. Seperti itulah filosofinya sebenarnya. Makanya kita tidak mengambil batang kelapa yang di bawah. Oke, dari doanya mungkin teman-teman sebaya dimanapun Anda berada, alangkah baiknya kita itu berdoa dululah kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Empunya dan Maha Pengobat, agar kita itu apapun yang kita laksanakan, kita kerjakan untuk kesembuhan kita dimanapun berada, selalu dikabulkannya. Jadi buat teman-teman semua, itulah cara yang pertama untuk mengobati ambeien. Jadi kira-kira Mas Kadek berapa kalikah itu bisa diminum sampai ada perubahannya? Biasanya itu 3 kali aja kita sudah meminumnya itu, kita sudah bisa atau sudah kelihatan reaksinya bahwa itu ada perubahannya. Misalnya kita pasti sudah memiliki kekuatan yang lebih, karena biasanya orang-orang yang menderita penyakit ambeien atau wasir tidak bisa kerja berat dan dia mudah sekali letih. Oke. Dan yang kedua, cara yang kedua ini memang sangat mudah sekali. Baik, bagi pemirsa sebaya dimanapun berada, mungkin penjelasan saya yang pertama kali tadi terlalu cepat ataupun terlalu pelan suaranya. Kita akan memperincikan secara ulang dan secara detail kembali. Jadi air yang akan ramuan yang sudah kita masukkan ke dalam gentong tadi, yang ingin kita bakar, cuma kita masak dengan kayu bakar tadi, air seliter kita perkirakan dia direbus sampai masak. Kita lihat aja kira-kira dia sisanya 3 gelas lagi atau lebih sedikit, tidak apa. Itulah yang kita gunakan untuk pengobatan kita selama 1 hari. Jadi setelah itu dimasak, setelah didinginkan, dia itu kan 3 gelas itu tidak mungkin dia 3 gelasnya itu satu-satu kita embunkan, kan seperti itu. Kita bikinlah wadahnya itu cangkir yang agak besar atau gelas yang agak besar gitu. Dimana mengembunkannya tadi kan seperti saya bilang tadi, di atas seng. Mungkin ada juga teman-teman sebaya mengatakan, kenapa mesti di atas seng, sementara seng kami tinggi gitu kan. Tidak ada masalah itu diembunkan di mana, ataupun mungkin bisa juga kita embunkan di teras. Yang penting jangan ada di minum serangga ataupun hewan peliharaan kita. Itunya kenapa ditaruh di tempat yang di atas. Tapi usahakan tempat untuk mengembunkannya itu lebih tinggi daripada kita, jangan pula di bawah kita gitu. Itulah dia yang perlu kita perhatikan. Dan cara peminumnya tadi, ketika kita mulai bangun, itu yang kita minum terlebih dahulu, 1 gelas pertama. Dan pada siang hari sekitar kalau jamnya ini agak diperhatikan memang, sekitar jam 12. Dan yang ketiga itu ketika kita mau tidur, biasakan itu minumnya itu di atas jam 9 malam atau 21 gitu ya, gitulah kira-kira. Jadi bagaimana, kita cerita tadi juga kan, bagaimana sih responnya bahwa obat itu bekerja, ramuan kita ini bekerja gitu. Biasanya orang-orang yang menderita wasir tadi itu kan, dia kita tadi sudah bilang
Orang-orang itu mudah capek dan tidak bisa kerja berat karena dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Biasanya kalau sudah 3 hari aja kita minum itu, dia itu tenaganya akan semakin apa kita bilangnya, apa kita bilang ya, kita bilang gimana dia, semakin adalah tenaganya, tambah tenaganya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang mesti kita khawatirkan juga gitu. Jadi seperti ini lagi. Yang kedua adalah yang sangat mudah sekali. Apa itu caranya gitu kan? Pertama kita harus mencari pot apa namanya keong. Pemirsa Sibayak di mana berada pasti tahu keong lah. Ini sangat mudah sekali lah saya rasa. Dan yang kedua itu bahannya yang harus disediakan adalah minyak makan. Tapi kalau bisa ini gimana ya, apakah mungkin semudah itu ya, coba aja gitu. Karena saya sudah mencoba yang cara kedua ini, sudah banyak yang berhasil seperti itu. Jadi keong itu kan ada lendirnya. Ketika ada lendirnya itu kita ambil, letakkan di piring atau di tangan seperti ini, kita taruh minyak makan gitu. Jadi setelah kita taruh minyak makan, kita toleskan dia di mana ambeien itu yang tadi yang keluar gitu. Itu aja kita lakukan terus menerus setiap hari, setiap pagi gitu. Biasanya dia itu paling 3 kali 4 kali itu dia sudah naik kembali ke atas. Jadi pemirsa Sibayak dimanapun berada, cuman inilah yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan pengetahuan saya kepada pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada. Terima kasih, salam dari kami Sibayak maju. Ya, Mbak.